Halo MotoGP lovers. Selamat datang di channel FMGP Sport. Channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Pembalap Pramac Racing, Johan Zarco, menjadi pembalap tercepat di sesi kualifikasi MotoGP Inggris sekaligus memecahkan rekor lap sirkuit Silverstone, Sabtu tanggal 6 Agustus tahun 2022. Pembalap asal Perancis tersebut menembus waktu lap 1 menit 57,767 detik untuk melibas satu putaran sirkuit Silverstone yang memiliki panjang lintasan 5,891 km. Dengan waktu tersebut, pembalap asal Prancis itu tidak hanya menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi kedua, Q2, atau merebut pole position, tetapi juga memecahkan rekor lap kelas MotoGP di Silverstone. Seperti yang diketahui, sebelumnya rekor lap sirkuit Silverstone dipegang Marc Marquez dengan 1 menit 58,168 detik yang dibuat pada GP Inggris 2019. Bagi Zarco inilah pole keduanya musim ini setelah kualifikasi GP Portugal, atau yang ke-8 sepanjang karirnya di MotoGP. Menariknya, selama ini Zarco belum pernah menyempurnakan hasil pole position dengan kemenangan. Hasil finish terbaiknya setelah merebut pole sejauh ini adalah podium kedua di GP Portugal pada tanggal 24 April lalu. Sementara posisi kedua kualifikasi MotoGP Inggris ditempati Maverick Vinales, setelah tertinggal 0,098 detik dari Zarco. Jack Miller, Ducati Lenovo, akan menggenapi 3 pembalap baris terdepan start minggu besok setelah menempati posisi ketiga. Tantangan makin berat bakal dihadapi juara dunia dan pemimpin klasemen sementara Fabio Quartararo. El Diablo akan start dari baris kedua setelah finish P4 kualifikasi. Namun ia juga harus menjalani long lap penalti pada lomba besok. Favorit juara dunia lainnya Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, dan Alex Espargaro, Aprilia Racing, akan mendampingi Quartararo start dari baris kedua setelah masing-masing finish di posisi kelima dan keenam kualifikasi. Marco Bezzecchi, Muni VR46 Racing Team, dan Enea Bastianini, Gresini Racing, yang mengawali kualifikasi dari Q1, akan start dari grid ke-7 dan ke-8. Jorge Martin, Prima Pramac Racing, akan mendampingi mereka di baris ketiga start. Menariknya, waktu lap yang dibuat 8 pembalap dari Zarco hingga Bastianini semuanya lebih tajam dari rekor lap Silverstone sebelumnya. Johan Zarco saat ini menjadi rider terbaik Ducati dari 11 balapan yang sudah digelar di kejuaraan dunia MotoGP 2022. Zarco berada di peringkat ketiga klasemen dan unggul 8 poin atas pembalap tim pabrikan Ducati Lenovo Francesco Bagnaia di P3. Serta 9 angka dari andalan skuad satelit Enea Bastianini. Bahkan dengan rekan setimnya di Pramac yang berada di posisi ke-11 klasemen, Jorge Martin, Zarco unggul hingga 44 poin. Melihat torehan impresifnya, tidak heran bila sejumlah wartawan menanyakan soal masa depannya. Seperti sudah sering diberitakan, Ducati saat ini hanya melihat Bastianini dan Martin sebagai calon pendamping Bagnaia di tim pabrikan Ducati musim depan, menggantikan Jack Miller yang hengkang ke KTM. Namun juara dunia Moto2 2015 dan 2016 itu menganggap semua kabar itu dengan santai. Ia memilih fokus untuk merebut hasil bagus, dan jika memungkinkan, ia akan berusaha keras merebut kemenangan pertamanya di kelas MotoGP. Tugas Johan Zarco di GP Inggris tinggal selangkah lagi. Celakanya merebut kemenangan menjadi salah satu hal tersulit baginya sejak turun di MotoGP mulai 2017. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Perusahaan asal Malaysia, Petronas dikabarkan bakal menjadi sponsor utama Honda, setelah berpisah dengan Repsol. Honda menjalani salah satu musim terburuk sejak mentas di kelas Premier MotoGP.
Pabrikan Jepang itu sudah 2 musim mengalami paceklik gelar. Absennya Marc Marquez menjadi penyebab terbesar Honda mengalami kegagalan 2 musim terakhir. Marc Marquez diketahui absen sejak mengalami kecelakaan tragis di MotoGP Spanyol 2020. Insiden tersebut membuat The Baby Alien harus absen semusim penuh dan kehilangan gelar juara dunia. Hal ini berdampak pada penampilan Honda yang semakin jeblok di MotoGP 2022. Dari 11 seri yang telah digelar, Honda baru sekali naik podium. Adalah Pol Espargaro yang menempati posisi ketiga dalam MotoGP Qatar 2022. Sejak saat itu, pembalap Honda gagal berbicara banyak. Alhasil tak ada satupun pembalap pabrikan Jepang yang menghiasi posisi 10 besar klasemen MotoGP 2022. Derita Honda semakin menjadi setelah bertubi-tubi ditinggal pembalapnya untuk musim depan. Alex Marquez menjadi nama pertama yang resmi keluar dari Honda. Adik Marc Marquez itu akan berlabuh bersama Gresini Racing musim depan. Sementara itu, 2 pembalap lain Pol Espargaro dan Takaaki Nakagami, kemungkinan tak masuk skema Honda. Tak berhenti di situ, Honda juga dirumorkan kehilangan sponsor utama mereka Repsol. Rumor Repsol akan berpisah dari Honda sebenarnya sudah lama didengungkan. Tetapi sempat dibantah Honda. Kini rumor itu semakin menguat lantaran Repsol yang sudah bekerja sama dengan Honda selama lebih dari 30 tahun mulai menaruh keraguan. Terutama berkaitan dengan kekhawatiran tentang evolusi RC213V yang akan memengaruhi kelanjutan investasi mereka. Jika Repsol benar-benar meninggalkan Honda, itu tidak sekadar mengejutkan bagi tim Jepang itu. Namun demikian, kepergian Repsol bisa menjadi angin segar bagi perusahaan lain yang ingin berinvestasi di Honda. Media asal Italia, Corse di Moto, menyebut Petronas muncul menjadi nama teratas yang bakal mengisi kekosongan Repsol. Perusahaan minyak asal Malaysia itu dikabarkan bakal mengucurkan dana segar setelah absen 1 tahun dari MotoGP. Sementara itu, manajer Honda, Alberto Puig, mulai pikirkan rencana ke depan yang akan kembangkan RC213V tanpa harus terpaku ke Marc Marquez. Marc Marquez beberapa kali harus absen dan tak mampu menghabiskan 1 musim penuh. Situasi itu tentu merupakan sebuah bencana bagi Honda. Pasalnya seperti yang diketahui, Marc Marquez merupakan pembalap yang menjadi patokan Honda untuk melakukan pengembangan motornya. Alberto Puig kini terindikasi mulai memikirkan strategi lain untuk tak selalu menjadikan Marc Marquez sebagai patokan pembalap. Kami memiliki masalah sejak cedera Marquez dan saat ini kami tidak berjuang untuk gelar kejuaraan, kata Puig. Dan itulah mengapa kita mungkin harus memikirkan kembali strategi kita. Kami tidak memiliki pembalap yang konsisten di depan. Itu sebabnya kami harus menganalisis situasi, pungkas Alberto Puig. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.